Baik, nama saya Ibu Leli R. Sastri. Sebelumnya kalian mungkin belum pernah mengikuti mata pelajaran saya di kelas 10 dan kelas 11. Berdasarkan sila-sila Pancasila tersebut, maka warga negara memiliki hak warga negara. Hak warga negara kemudian dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ada beberapa pasal yang menjelaskan dan menerangkan tentang hak warga negara. Antara lain adalah hak atas kewarganegaraan. Dapat kalian perhatikan di slide berikut. Hak atas kewarganegaraan itu ada di pasal 26 ayat 1 dan 2. Kemudian hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Dalam pasal 27 ayat 1 itu dijelaskan bagaimana segala hak warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Selanjutnya adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Itu ada di pasal 27 ayat 2. Kemudian hak dan kewajiban bela negara. Dijelaskan di dalam pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib berserta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya, hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul itu ada di pasal 28. Di pasal 28 menjelaskan bahwa menetapkan hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan. Nah, selanjutnya adalah hak kemerdekaan memeluk agama. Hak kemerdekaan memeluk agama itu ada di pasal 29 ayat 1 dan pasal 29 ayat 2. Kemudian ada pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara itu terdapat di dalam pasal 30 ayat 1 dan 2. Kemudian hak mendapatkan pendidikan itu ada di pasal 31 ayat 1, 2, dan 3. Kalian dapat mempelajarinya setelah kalian membuka dan melihat secara mendalam bagaimana isi-isi di dalam pasal-pasal tersebut. Kemudian dapat kalian juga menganalisa dan memberikan contoh bagaimana hak warga negara itu dapat dipenuhi oleh pemerintah. Kemudian hak kebudayaan nasional Indonesia itu ada di pasal 32 ayat 1 dan 2. Selanjutnya hak perekonomian nasional. Hak perekonomian nasional itu ada di pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya adalah hak kesejahteraan sosial. Hak kesejahteraan sosial ada di pasal 34 ayat 1, 2, 3, dan 4. Demikian sekilas tentang hak-hak warga negara yang telah diatur dan dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, setelah kalian mengetahui bagaimana hak-hak itu telah tertera, pertanyaannya adalah, mengapa masih terjadi pelanggaran hak dan kewajiban warga negara? Yang pertama akan kita pelajari dulu, mengapa terjadi pelanggaran hak warga negara. Kasus-kasus pelanggaran hak warga negara biasanya terjadi karena ketidakmampuan pemerintah untuk memenuhi hak-hak warga negara. Ketidakmampuan pemerintah itu dapat memiliki beberapa faktor penyebab. Yang pertama adalah sikap egois atau terlalu mementingkan kepentingan diri sendiri. Sikap egois ini dapat terjadi oleh siapa saja, terutama terjadi pada aparat pemerintah. Di mana aparat pemerintah mungkin melakukan penyelewengan, melakukan kesewenang-wenangan ketika dia menjabat. Selanjutnya adalah rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara ini dapat terjadi jika seseorang tidak memiliki rasa patriotisme dan nasionalisme untuk membela dan mempertahankan negaranya dari ancaman dari luar maupun ancaman dari dalam. Selanjutnya adalah sikap tidak toleran. Sikap tidak toleran ini kerap terjadi di masyarakat, terutama pada dekade 10 tahun terakhir ini, karena mungkin masyarakat sekarang terpecah belah karena suku, agama, ras, dan golongan. Untuk itu perlu diberikan edukasi kepada masyarakat, terutama edukasi kepada siswa-siswi agar lebih mengedepankan sikap toleran. Selanjutnya adalah penyalahgunaan dan penyelewengan kekuasaan. Penyalahgunaan dan penyelewengan kekuasaan ini bisa terjadi karena
adanya kekuasaan yang sangat besar sehingga memberikan kesempatan kepada orang yang menjabat atau pejabat tertentu untuk melakukan penyelewengan. Penyelewengan itu dapat terjadi di beberapa sektor. Salah satu contoh yang paling dekat dengan kita adalah korupsi. Korupsi itu bisa terjadi karena adanya kesempatan yang terbuka lebar karena hukum yang tidak transparan, kemudian juga adanya kesempatan di mana masyarakat kita juga masih bersikap pragmatis, artinya masih ingin jalan yang mudah dengan memberikan suap atau memberikan uang pelicin kepada aparat-aparat negara untuk menyelesaikan segala urusannya. Selanjutnya adalah ketidaktegasan aparat penegak hukum. Ketidaktegasan aparat penegak hukum ini bisa terjadi ketika hukum yang berlaku di masyarakat itu tidak bisa ditegakkan oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Sebagai contoh, ketika ada kasus-kasus yang menimpa seseorang yang memiliki kekayaan, yang menimpa seseorang yang memiliki jabatan, itu dapat dengan mudah diselesaikan melalui cara-cara yang pragmatis, melalui cara-cara yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum. Sementara ketika masyarakat kecil melakukan pelanggaran hukum, maka aparat penegak hukum cepat sekali memberikan sanksi atau hukuman kepada rakyat kecil tersebut. Nah, ketidaktegasan aparat penegak hukum tersebut berpotensi menimbulkan kasus-kasus pelanggaran hak warga negara. Dan selanjutnya adalah penyalahgunaan teknologi. Di abad 21 seperti sekarang ini, di era milenial, kita tidak bisa memungkiri bahwa penggunaan teknologi itu merupakan suatu kebutuhan. Penggunaan teknologi itu merupakan suatu gaya hidup atau lifestyle bagi masyarakat pada saat ini. Tapi penggunaan teknologi itu juga berpotensi untuk terjadinya kasus-kasus pelanggaran hak warga negara, di mana sekarang ini banyak terjadi kejahatan-kejahatan cyber, kemudian banyak juga terjadi penipuan-penipuan yang bisa dilakukan oleh seseorang atau meretas atau menjadi hacker untuk akun-akun, sampai juga dengan akun pemerintah bisa dihack atau dijebol oleh seseorang sehingga menyebabkan terjadinya kasus pelanggaran hak warga negara. Demikian tadi materi yang telah saya sampaikan untuk pertemuan pertama kita pada hari ini. Untuk pertemuan pertama ini saya akan memberikan tugas kepada kalian untuk memberikan analisa salah satu contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang kalian ketahui, kemudian kalian bisa menuliskannya menjadi sebuah artikel dan bisa kalian kirimkan melalui email saya. Kalian kirimkan di email lisastri@gmail.com. Demikianlah materi yang telah saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian memberikan komentar, subscribe, dan like di channel YouTube ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.